Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya akan mempresentasikan tugas PT Kerja sebagai identifikasi gunung di Bandung. Slide pertama, selamat malam, selamat pagi, atau selamat sore, selamat siang. Presentasi ini membahas identifikasi karakteristik wilayahan dan kegiatan di Kota Bandung. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah PKN 4107. Yang pertama, konsep perkembangan kota Dopsiadis. Konsep Dopsiadis menurut Dopsiadis perkembangan kota punya dua bentuk, pertumbuhan dan transportasi. Transportasi bertujuan membuat pemukiman untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonominya. Adapun tahapan transportasi melalui empat tahap: penetrasi fungsi baru, invasi yang lebih besar, eliminasi proporsi fungsi, hingga suksesi, yaitu pergantian fungsi lama ke baru secara kata. Kita lanjut ke slide keempat. Slide keempat berisi persoalan transportasi masyarakat. Proses ini sering terjadi pembangunan masyarakat kerap tidak sesuai rencana tata ruang kota, sehingga menghasilkan dampak negatif yang lebih kecil ataupun tidak kecil bagi lingkungan. Lanjut slide kelima, dampak pada penduduk. Slide kelima, dampak transportasi pada perkotaan. Dampak Pak, dampak pada penduduk ketidaksesuaian ini sangat berpengaruh pada penduduk. Dampaknya terasa pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, struktur kota, perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Yang keenam, peran pemerintah, peran politik penataan guna lahan. Peran pemerintah karena berdampak negatif besar. Peran politik pemerintah dalam penyelenggaraan sangat vital. Tujuan agar efisiensi dan infrastruktur sosial maksimal dapat tercapai. Lanjut ke slide 7. Definisi gunaan dan kegiatan. Definisi gunaan kegiatan ini berperan penting menjelaskan keduanya. Guna lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus di suatu kawasan, sedangkan kegiatan adalah aktivitas pemanfaatan suatu versi. Lanjut ke slide 8, mengelompokkan kegiatan kota. Manfaatkan lahan untuk menjadi memanfaatkan lahan ini dikelompokkan menjadi pulau perumahan, komersial, industri, dan bekerja hingga lingkungan dan kawasan temporer. Lanjut ke slide 6. Urgensi identifikasi di Bandung.
Tidak semua wilayah perkotaan memiliki fungsi yang seragam. Oleh karena itu, identifikasi karakteristik pengelolaan dan kegiatan di Kota Bandung sangat diperlukan. Episode 10. Tujuan utama survei. Tujuan survei ini adalah mengkaji sesuai antara guna lahan dan kegiatan melalui penanaman, melalui pemahaman sistem, karakteristik serta informasi kegiatan yang berkembang di dalam. Kita lanjut ke slide 11. Pasaran pertama, sasaran pertama kegiatan ini adalah teridentifikasinya karakteristik pengelolaan secara spesifik di wilayah Kota Bandung sebagai data dasar perencanaan kota. Slide ke-12. Saran yang kedua sekarang. Saran kedua ini diidentifikasinya karakteristik variasi kegiatan yang terjadi di dalam suatu jenis bunga lain tertentu di wilayah Kota Bandung. Slide ke-13 ini berisi saran ketiga. Berikutnya yang ketiga itu mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang secara nyata berkembang dan berlangsung di apa dalam dunia lahan tersebut itu waktu tentu sewaktu luas keluaran yang diharapkan ini berupa suatu laporan hasil survei yang komprehensif dengan format data saya pakai bagi kepentingan tahap bagi bacaan selanjutnya sungguh selain untuk kegiatan survei ini dilakukan di Kota Bandung secara administratif dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan dan wilayah selama 1 semester penuh. Di slide ke-16 ini ada pendekatan pengurusan mesin, pendekatan pelaksanaan diawali dengan pemahaman dan pengurusan masalah yang matang mengenai topik ini agar kegiatan supaya dapat berjalan dengan baik yang pertama. Slide ke-17. Slide ke-17 ini ada pendekatan metodologi survei. Metodologi survei selanjutnya merumuskan kebutuhan data, menentukan populasi dan sampel, serta memilih dan menyusun perangkat survei yang tepat untuk digunakan di lapangan. Slide 18 ada pelaksana penetapan pengolahan data pelaksanaan lapangan tahap lapangan meliputi penentuan target area pelaksanaan survei dengan etika yang baik hingga pengolahan penampilan dan interpretasi sederhana bagi data di lapangan. Lanjut ke slide 19. Organisasi kegiatan agar efektif dan efisien kegiatan diorganisir dengan membuat tim proposal analisis pola kebutuhan data ini perkiraan biaya serta mengurus perizinan pihak terkait. Untuk kesimpulan dari presentasi ini kesimpulannya adalah
ini identifikasi ini adalah kunci penataan portal yang efisien dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.